Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kelas 5 Toha bin Ubaidillah. Semoga selalu sehat dan tetap semangat selalu untuk belajar ya. Dan tidak pernah menyerah untuk mengenal apa yang tidak kalian ketahui. Nah, kali ini Ibu akan memberi penjelasan tentang tema 5C, subtema 2 pada pembelajaran ke-4. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu memberikan seperti biasa tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Pertama, dengan membaca siswa dapat menjelaskan faktor pendukung keragaman di Indonesia. Yang kedua, dengan berkarya siswa dapat menjelaskan pembangunan sosial, budaya. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi siswa dapat menjelaskan cara penyampaian iklan. Mari anak-anak kita buka ya buku kalian di halaman 56. Dan di sini Ibu akan menjelaskan PPKN yang menjelaskan tentang faktor pendukung keragaman di Indonesia. Nah, keragaman di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor. Faktor pendukung pertama adalah letak geografis. Penjelasannya yaitu Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Letak geografis ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Para pendatang Indonesia ini membawa barang dagangan dan menyebarkan budaya mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, bentuk negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau yang terpisah satu sama lain sehingga masyarakat membentuk kebudayaan masing-masing. Nah, setiap masyarakat mengembangkan budaya sesuai dengan lingkungan sekitar yang mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Yang terakhir, setiap daerah menghargai kebudayaan daerah lain, bahkan mempelajari budaya daerah lain. Nah, yang terakhir ini adalah faktor pendukungnya kondisi alam. Nah, kondisi alam di Indonesia ini meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta pantai. Nah, keberagaman dalam budaya Indonesia yaitu mata pencahariannya. Warga di dataran rendah bekerja meliputi karyawan, penyedia kurir, serta guru. Sedangkan pada warga di dataran tinggi bekerja meliputi petani, pekebun, dan penambang. Persatuan dalam keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan cerminan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan pada persatuan dan kesatuan dalam keragaman di Indonesia. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini disikapi sebagai kekayaan yang membanggakan, sehingga setiap warga berkewajiban untuk saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Meskipun negara Indonesia terdiri dari beragam suku dan memiliki kebudayaan serta adat istiadat yang beragam, tetapi keseluruhan merupakan suatu kesatuan, yaitu dengan kerja sama. Selanjutnya kita lanjut ya ke pembelajaran IPS yang ada di halaman 58. Di sini menjelaskan tentang pembangunan sosial budaya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pembangunan sosial yang ada di tema di pembelajaran ketiga ya, yang kemarin subtema kedua. Nah, berbagai upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengembangkan pembangunan sosial budaya diantaranya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik akan menciptakan komunikasi yang baik dan membuat hubungan sosial antar manusia menjadi harmonis. Upaya lainnya apa? Upaya lainnya itu untuk mengembangkan pembangunan sosial budaya adalah dengan mempelajari kesenian daerah seperti drama, wayang, tarian, dan alat musik tradisional. Dengan mempelajari kesenian tradisional berarti kita telah melestarikan kebudayaan Nusantara. Kebudayaan Nusantara ini tidak boleh punah. Kenapa? Karena kebudayaan Nusantara membentuk karakteristik bangsa yang berpengaruh terhadap pembangunan sosial budaya Nusantara. Pada zaman penjajahan, kaum wanita Indonesia sulit sekali mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tetapi saat ini wanita memiliki pendidikan tinggi dan karakter dan karir yang luas. Selanjutnya,
Mari kita perhatikan ya, di sini ada penjelasan tentang gambar pembangunan sosial budaya yang sudah meluas. Di sini ada gambar pertama itu tari pendet yang berasal dari Bali. Nah, di sini dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya, tari ini dapat membantu mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Nah, yang kedua, upacara ngaben yang berasal dari Bali. Kegiatan upacara ngaben ini menarik perhatian pengunjung baik dalam maupun luar negeri dan dapat dijadikan sarana untuk mengenalkan bahkan mempromosikan budaya ngaben. Nah, yang terakhir di sini adalah kesenian wayang orang. Jadi orang-orang ini yang berperan dalam bermain wayang. Nah, ini berasal dari Jawa Tengah. Kegiatan kesenian wayang orang tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, sehingga dapat meningkatkan hubungan sosial. Kesenian wayang orang ini ditampilkan agar tetap lestari dan dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya kita akan bahas bahasa Indonesia yang ada di halaman 60. Nah, di sini menjelaskan cara penyampaian iklan. Ada beberapa banyak cara yang dilakukan untuk mendukung pembangunan sosial seperti iklan. Contoh percakapannya ada ya di buku kalian yang di halaman 60. Di sini ada percakapan antara Deli dan Lani. Nanti bisa kalian baca sendiri anak-anak ya. Nah, di sini iklan tidak hanya digunakan untuk memasarkan produk, baik barang, jasa, maupun pelayanan masyarakat, tetapi dapat digunakan untuk mempromosikan suatu acara atau kegiatan, seperti kegiatan di bidang di berbagai bidang ya, seperti seni, pendidikan budaya, dan atau ekonomi. Tujuan iklan ini di berbagai bidang adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan kali ini. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Kalian hanya mengerjakan buku latihan tematik kalian di halaman 61 dan 62. Langsung di buku paket tematiknya ya. Jika tidak muat di buku tematik, boleh kalian ditulis di kertas lembar, langsung di staples aja, seperti yang kemarin Ibu jelaskan. Demikian ya anak-anak, apa yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan Ibu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.